Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Adielana Bakir dengan NIM 1865092 kelas B. Di sini saya akan mereview tugas dari manajemen data yang berjudul Fase Perencanaan Proyek IT. Langsung saja, pengertian perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Fungsi perencanaan proyek: pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengadilan. Tahap perencanaan proyek: untuk urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek, jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Ramalan formasi penyelesaian proyek. Formasi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek: 1. Menentukan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Ketiga, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen. Keempat, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, manajemen proyek. 6. Rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Fase perencanaan proyek IT. Perencanaan proyek: mempersiapkan proyek, mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu 1. Perencanaan strategi. Yang kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi: merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan problem yang ditemukan pada fase definisi. Mengidentifikasikan subproyek: untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek: memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkirakan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan perusahaan. D. Menetapkan prioritas proyek, kriteria nasional, meningkatkan keuntungan, menghematkan biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menunjukkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan. Kelebihan: waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik. Kelemahan: biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihan: waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Kelemahan: biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak, keuntungan pegawai. Mengidentifikasikan bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan umum, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik, kata kunci: apakah teknologi ini dan nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan: ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kelayakan hukum, kata kunci: apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan: prosedur yang digunakan pada sistem, teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi, kata kunci: apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal yang dipertimbangkan: kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisiensi dari sistem.
Kelayakan jadwal. Kata kunci, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, memanfaatkan waktu dengan efisien. Perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM. Alat bantu yang dapat digunakan program evaluation and review, test Cube, Can, Microsoft Project, Word breakdown, struktur WBS, matriks tanggung jawab jaringan kerja. Kelayakan ekonomi. Kata kunci, apakah sistem yang dikembangkan dapat biayai dan menguntungkan? Hal-hal yang baru dipertimbangkan, besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperbelah dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. KineCAD adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek yang hubungan antara tugas-tugas tersebut. KineCAD adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pada horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.